Nih lu lihat ya, ini tuh jam berapa? Jam 11 setengah 12 tanggal 20 tuh. Truk tambang udah pada keluar. Kenapa gue lapor ke Pak Dedi ya? Percuma kita lapor ke bupati, lapor ke camat, sama lapor ke lurah. Dari tahun kemarin juga lapor ke dia juga kagak ada respon. Makanya gue lapor ke Pak Dedi, kali aja ditegur tuh bawahannya. Nih lu lihat nih. Biar tahu nih kondisi Parung Panjang kayak begini, lu lihat no. Truk tambang jam segini pada keluar. Emang jam operasional dia itu jam segini. Lu liatin no, macet no, truk tambang semua. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi resmi menghentikan sementara 26 izin usaha pertambangan di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kawasan Parung Panjang sendiri dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas tambang terbesar di Jawa Barat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 26 September 2025 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur tertanggal 19 September 2025. Langkah tegas ini diambil untuk menyelamatkan nyawa, menjaga kesehatan masyarakat, dan melindungi lingkungan dari dampak buruk aktivitas tambang yang tidak terkendali. Ada 4 masalah utama yang menjadi alasan KDM mengeluarkan kebijakan penghentian izin usaha tambang. 1. Korban jiwa tinggi. Ratusan nyawa melayang, sekitar 195 jiwa dalam kurun 2019-2024 akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang. 2. Kerusakan lingkungan dan kesehatan. Polusi debu menyebabkan peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di kalangan warga. 3. Kerugian negara atau daerah. Kerusakan parah pada infrastruktur jalan raya akibat dilintasi truk bertonnase berat secara terus-menerus. 4. Ketidakpatuhan pengusaha. Perusahaan tambang dinilai melanggar aturan termasuk jam operasional dan kewajiban membangun jalur khusus tambang. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024, ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Berapa derita masyarakat yang mengalami ISPA? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum? Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Coba Bapak hitung se Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Kebijakan penutupan izin tambang memicu beragam reaksi. Banyak warga Parung Panjang menyambut gembira penghentian ini karena membuat jalanan menjadi lenggang, tidak macet, dan mengurangi polusi debu yang selama bertahun-tahun menyebabkan penderitaan, termasuk tingginya kasus ISPA. Dukungan juga datang dari aktivis lingkungan yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk keberanian melawan praktik tambang yang merusak. Namun, di sisi lain, penolakan muncul dari sopir truk, buruh tambang, dan pengusaha tambang. Mereka turun ke jalan menggelar aksi protes. Mereka memprotes penutupan tersebut karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. Mereka menuntut gubernur untuk mencabut surat penghentian dan meminta pembangunan jalan khusus tambang dipercepat sebagai solusi permanen. Dan para pengusaha tambang pun mendesak pemerintah memberikan solusi alternatif, bukan hanya penghentian sepihak yang dianggap merugikan ribuan orang.
Penghentian aktivitas tambang ini akan terus berlaku hingga para pengusaha dan pihak terkait memenuhi seluruh ketentuan tata kelola yang berkeadilan, termasuk mengatasi masalah rantai pasok dan operasional yang tidak sesuai aturan. Gubernur Deddy Mulyadi menekankan bahwa semua pihak harus duduk bersama untuk merumuskan pembangunan yang tidak merugikan masyarakat luas dan negara.